Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, kelas pengantar bisnis M, Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur, akan membahas tentang beberapa topik mengenai lembaga keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hana Nazara Putri, NPM 126, kemudian Rani Mahfiratul Laili, NPM 178, lalu Nabila Rosa, NPM 195, kemudian saya sendiri Bernika Maura Alfianita, NPM 197, dan yang terakhir ada Maulita Ayubi Rahma, NPM 200. Seputar lembaga keuangan, kami akan membahas 3 topik. Yang pertama, lembaga keuangan bank, yang kedua, lembaga keuangan non-bank, dan yang ketiga, lembaga keuangan pasar modal. Sebelum membahas topik yang pertama, hendaknya kita tahu apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kita mulai masuk ke topik yang pertama, yaitu lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara singkat, bank berfungsi sebagai lembaga penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat. Fungsi bank, fungsi penghimpunan dana. Dalam hal ini, dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dapat bersumber dari 1. Masyarakat luas, yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro. 2. Lembaga keuangan, yang diperoleh dari pinjaman dana berupa kredit, likuiditas, dan call money. 3. Pemilik modal, berupa setoran awal pendirian maupun pengembangan modal. Fungsi penyaluran dana. Dalam hal ini, dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali misalnya dalam bentuk pemberian kredit. Fungsi pelayanan jasa keuangan. Dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, bank melakukan aktivitas seperti pengiriman uang, inkanso, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu kredit, transaksi tunai, dan layanan perbankan lainnya. Klasifikasi bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank sentral bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan dan pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, bank umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank prakreditan rakyat atau BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka. Yang keempat, bank khusus melaksanakan kegiatan tertentu, misalnya kegiatan pembiayaan jangka panjang. Kemudian berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 5, yaitu bank milik negara didirikan berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua, bank umum swasta didirikan dan menjalankan usaha pengusaha. Kemudian yang ketiga, bank campuran didirikan oleh satu atau beberapa bank umum milik WNI. Yang keempat, bank pembangunan daerah. Yang kelima, bank syariah. Menurut kegiatannya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, corporate bank, jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan korporasi. Yang kedua, retail bank, jasa keuangan yang diberikan oleh bank bagi konsumen individu maupun perusahaan berskala kecil. Yang ketiga, ada retail corporate bank, bank yang menawarkan jasa bank baik perusahaan korporasi, individu maupun perusahaan berskala kecil. Yang terakhir, menurut status dan kedudukannya dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa, bank yang dapat melakukan transaksi dalam falas baik menghimpun dan penyaluran dana. Yang kedua, bank non devisa, bank yang hanya melayani transaksi di dalam negeri. Kita beralih ke topik yang kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat yang berguna membiayai investasi perusahaan.
Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lembaga keuangan kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan lembaga keuangan pembiayaan. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga. Yang pertama, lembaga keuangan kontraktual. Lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian, seperti misalnya polis asuransi atau program pensiun. Yang kedua, lembaga keuangan investasi. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal. Misalnya perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau penasihat investor. Yang ketiga, lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberi dukungan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Contoh sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan sekuritas. Fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, menghimpun dana. Dana tersebut berasal dari nasabah dan dikeluarkan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian dana itu disalurkan kembali untuk pembiayaan investasi bagi perusahaan atau perseorangan. Yang kedua, memberikan kredit. Memberikan kredit kepada peminjam untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat elektronik disertai kontrak kredit. Yang ketiga, menjadi perantara. Menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan pemilik modal sehingga memudahkan perusahaan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan sumber pemodalan. Yang keempat, mencari tenaga ahli. LKBB bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli yang diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam bidang finansial. Yang kelima, usaha bidang keuangan. Membangun perusahaan penjamin kredit, lembaga penyediaan ekspor, hingga badan penyelenggara jaminan sosial dan lainnya. Pada topik yang terakhir ini, kita akan membahas seputar pasar modal. Pengertian pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Jenis-jenis pasar modal. Pertama, pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering. Kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder, investor dan penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Investor yang telah membeli efek di pasar perdana juga dapat menjualnya di pasar sekunder, sehingga salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli antara investor dengan perusahaan. Sementara pada pasar sekunder, proses jual beli antara investor yang satu dengan investor lainnya. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker. Perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Instrumen yang diperdagangkan. Satu, saham adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 2. Obligasi adalah surat utang jangka menengah yang dapat dipindah tangankan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar balas jasa berupa bunga kepada kiriman yang sudah ditentukan jangka waktu yang telah ditentukan. 3. Reksadana adalah wadah dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam pasar efek melalui manajer investasi. 4. Exchange Trade Fund adalah reksadana yang dikelola seperti saham-saham di bursa efek. 5. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas.
Nah, selesai sudah kita membahas materi seputar lembaga keuangan. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, kemudian lembaga keuangan non-bank, dan yang terakhir pasar modal. Saya, Bernika Maura, sebagai moderator mewakili teman-teman berterima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang diberikan, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, selesai sudah.